Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkevandarini dengan NPM 2413052058. Saya adalah mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2024. Di sini saya akan menampilkan video praktek konseling individual dengan teori Gestalt yang bertemakan peningkatan kepercayaan diri melalui kesadaran diri atau self-awareness dengan pendekatan konseling Gestalt. Selamat menyaksikan. Oke, bagus. Suara kamu juga jelas kok di sini. Kalau misal nanti koneksinya tiba-tiba kurang stabil atau nanti ada gimana-gimana, kita santai aja. Nanti bisa diulang kok. Siap. Oke. By the way, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah lumayan baik sih. Ada kata lumayan ya. Kalau boleh digambarkan nih, kata lumayan itu lebih condong ke arah yang cukup oke atau justru lagi agak berat harinya? Lebih kayak ke capek sih karena lagi banyak banget tugas-tugas kuliah. Berarti lagi capek ya. Kalau kamu membayangkan hari ini dari pagi misal sampai sekarang gitu, bagian mana yang paling menurut kamu terasa melelahkan? Yang paling terasa melelahkan tuh eh, kuliah sih karena di kuliah sedang banyak banyak ya tugas. Terus juga eh, deadline-nya tuh kayak mepet-mepet gitu, jadi kayak keteteran. Berarti lagi pusing karena banyak deadline ya. Kebayang sih kalau misal deadline numpuk itu bisa bisa untuk membuat pikiran jadi jenuh gitu. Eh, Biasanya kalau lagi merasakan hal itu, kamu lebih merasa capek secara fisik atau lebih capek secara pikiran? Capek dua-duanya sih, tapi lebih capeknya sih kepikiran kali ya. Hmm. Oh, oke. Lebih ke pikiran berarti ya. Jadi pikiran itu jadi terasa penuh gitu. Eh, Kalau boleh tahu, sekarang saat kamu cerita di sesi ini, kondisi tubuhmu seperti apa? Apakah lagi duduk santai atau lagi duduk tegang gitu? Lagi santai sih, tapi sedikit tegang. Deg-degan. Berarti agak agak deg-degan ya. Ya, Makasih ya kamu sudah menyadari akan hal itu. Kalau kamu mau, coba kita untuk tarik nafas pelan dulu sebentar, lalu kita hembuskan secara perlahan juga. Nggak perlu dipaksain atau diubah, cukup untuk kamu rasakan saja setiap helaan nafasnya. Ya, dan gimana nih sekarang perasaannya? Apakah ada perubahan atau masih sama kayak tadi? eh, sedikit lebih enak sih, kayak lebih tenang gitu. Oke, sudah lebih tenang ya. Kita santai aja nih di sesi ini ya. Tidak perlu untuk terburu-buru. Kamu juga bisa mengambil waktu kalau misalnya kamu butuh waktu untuk lebih berpikir. Eh, Sebelum kita lanjut, saya mau memastikan dulu apakah posisi kamu sekarang cukup nyaman untuk mengobrol
Apakah ada orang lain yang bisa mendengar atau mengganggu sesi kali ini? Nggak ada kok, aman-aman, aman aja. Oke, berarti kamu lagi di safe area ya. Jadi, Ya, oke, jadi di sini kamu bisa bercerita dengan bebas ya. Saya tidak akan menilai apakah itu benar atau salah, dan apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu sampaikan ini juga akan bersifat rahasia. Saya tidak akan membagikan cerita kamu ini kepada pihak-pihak luar ya. siap. Oke, kalau misal di tengah sesi nanti kamu merasa tidak nyaman atau misal ingin berhenti sebentar, kamu juga boleh bilang ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya agak sedikit penasaran nih. Biasanya, kalau lagi banyak pikiran seperti sekarang ini, kamu ini lebih sering memendam sendiri atau menceritakan ke orang lain? Kalau aku sih lebih seringnya dipendam sendiri aja sih. Berarti kamu lebih sering untuk memendam ya. Kalau dipendam seperti itu, biasanya perasaan kamu jadi seperti apa? Hmm, Biasanya sih kalau aku lagi memendam perasaan itu, pikiran aku jadi makin penuh. Kadang aku jadi eh, stres dan kadang jadi overthinking terus mikirin hal-hal itu. Jadi kamu merasa stres ya, jadi sering overthinking gitu. Jadi seperti menumpuk gitu di pikiran kamu ya. Dan mungkin belum sempat untuk benar-benar dikeluarkan ya, diceritakan ke orang lain. Iya, betul. Karena aku lebih eh, seringnya mendem sendiri aja sih. Eh, Tidak perlu khawatir. Di sesi ini kita akan mencoba pelan-pelan memberikan ruang untuk itu ya. Tidak harus langsung semuanya kamu ceritakan. Cukup mulai dari yang paling terasa saja nih di akhir-akhir ini. Eh, Kalau kamu lihat di beberapa hari terakhir, momen apa yang paling membekas atau misal paling sering muncul di pikiran kamu? Hmm. Momen yang paling membekas yang ada, yang sering muncul di pikiran aku itu kayak waktu eh, aku lihat teman-teman di media sosial sih. Oke, berarti ketika kamu melihat teman-teman kamu di media sosial ya, eh, saat kamu melihat mereka di media sosial, apa yang biasanya langsung muncul di dalam pikiran kamu? Kalau saya lihat teman-teman saya di media sosial itu, saya ngerasa kalau saya itu eh, masih kurang dibanding teman-teman saya. Jadi kayak saya merasa selalu kurang dibanding mereka. Hmm, Rasa kurang ya dibanding orang lain. Berarti kamu merasa kurang dibanding sama mereka ya. Oke. Saat kamu mengatakan itu sekarang, coba kamu perhatikan apa yang sedang kamu rasakan di dalam dirimu saat ini. Yang saya rasain itu, saya ngerasa sedih sih pasti ya. Dan saya juga ngerasa sedikit kecewa sama diri saya sendiri. Kamu merasa sedih dan juga kecewa ya.
Oke, sekarang coba kamu diam sejenak dan benar-benar untuk merasakan kesedihan dan kekecewaan itu. Tidak perlu diubah atau misal dihilangkan rasanya, cukup untuk dirasakan saja. Kalau kamu fokus ke perasaan sedih itu, apakah ada bagian tubuh yang paling terasa? Bagian tubuh yang paling terasa eh, di dada sih, kayak rasanya tuh berat aja gitu. Oke, di dada kamu terasa berat ya. Coba kamu tetap di sana untuk sebentar, merasakan dan perhatikan sensasi itu. Jika sensasi itu bisa berbicara, kemungkinan apa yang akan dia katakan? Iya, Pasti saya tidak cukup baik sih. saya tidak cukup baik. Coba ucapkan itu sekali lagi. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, dan rasakan setiap kata-katanya. Saya tidak cukup baik. Setelah mengatakannya, apa yang kamu rasakan saat mengatakannya itu? Rasanya kayak sedih dan seperti ada tekanan. Berarti merasa seperti ada tekanan ya. Eh, apakah tekanan itu terasa seperti datang dari dalam diri kamu, atau seperti ada suara-suara lain yang menuntut kamu? Hmm, sepertinya sih dari dalam diri saya sih, tapi juga eh, karena melihat orang lain. Oke, jadi ada campuran antara dari dalam diri kamu dan dari luar ya. Sekarang tetap dengan perasaan itu sebentar, tidak perlu terburu-buru untuk menjauh. Apa yang muncul sekarang? Saya jadi ingat eh, kalau saya itu sering membandingkan diri saya sendiri dengan orang lain. Hmm, berarti kamu sering untuk membandingkan diri kamu sendiri. Saat kamu menyadari akan hal itu, perasaan kamu berubah atau tetap sama? Saya menyadari itu sih perasaan saya kayak jadi uh, lebih sadar, tapi saya juga tetap merasa sedih. Tidak apa-apa, kita tidak perlu langsung untuk membuat perasaan itu hilang. Yang penting itu sekarang kamu sudah bisa menyadari perasaan itu. Eh, Coba kamu perhatikan lagi perasaan sedih itu. Kalau diberi bentuk atau gambaran, kira-kira seperti apa? Gambarannya itu seperti ada beban yang dipikul. Berarti beban ya. Apakah itu beban berat atau ringan?
Berat sih, berat banget. Berat. Kira-kira sejak kapan kamu mulai membawa beban berat itu? Eh, Sejak aku sering melihat teman-teman yang itu lebih berhasil dibandingkan aku. Oke, jadi beban itu seperti makin terasa ya sejak kamu sering membandingkan diri kamu dengan mereka, teman-teman kamu. Sekarang kita tetap bersama dengan perasaan itu. Kalau kamu tidak melawannya, apa yang mungkin akan terjadi? Kalau saya tidak melawannya, saya jadi lebih sadar ternyata kalau saya eh, capek juga. Oh, capek ya. Mungkin kamu bisa mencoba untuk mengucapkan kata "saya capek" seperti itu. Hmm, saya capek. Setelah mengatakan itu, apa yang kamu rasakan saat kamu mengatakannya? Hmm, Seperti sedikit lega sih. Eh, Bagus, sedikit lega ya. Berarti kamu mulai memberi ruang untuk perasaan itu. Selama ini mungkin kamu lebih sering menahannya ya. Hmm, Iya, biasanya eh, saya sering mengabaikan itu. Eh, Sekarang mungkin kamu tidak bisa untuk mengabaikannya. Kamu justru mendengarkannya, mendengarkan perasaan itu. Eh, Kalau perasaan ini terus kamu dengarkan, kira-kira perasaan itu butuh apa dari kamu? Mungkin saya butuh eh, berhenti kali ya untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Oke, itu insight yang cukup penting ya. Saat kamu mengatakan hal itu sekarang, bagaimana perasaan di tubuh kamu? Eh, Perasaan saya sih sedikit lebih ringan ya. Oke, kita itu tidak perlu memaksakan perubahan besarnya sekarang. Cukup sadari saja bahwa perasaan ini ada, dan kamu bisa hadir untuk perasaan itu. Sebelum kita lanjut, coba kamu tarik nafas pelan dan perlihatkan lagi tubuhmu. Apa yang berubah dibanding awal tadi? Hmm, Sedikit lebih tenang sih. Oke, lebih tenang ya. Itu berarti tanda kamu sudah mulai terhubung dengan diri kamu sendiri. Tadi kamu sempat untuk mengatakan ada bagian di dalam diri kamu yang merasa tidak cukup baik. Nah, saya ingin kita melihat perasaan itu lebih dalam ya. Iya, boleh. Oke. Sekarang coba kamu mengucapkan kalimat seperti ini. Saya merasa tidak cukup baik. Saya merasa tidak cukup baik. Sekarang kita tambahkan sedikit kalimatnya ya. Ucapkan, saya merasa tidak cukup baik dan saya bertanggung jawab atas perasaan itu. Saya merasa
tidak cukup baik, dan saya bertanggung jawab atas perasaan itu. Hmm. Bagaimana perasaan kamu saat mengucapkan kalimat tersebut? Agak aneh sih, seperti eh, saya menyalahkan diri saya sendiri gitu. Hmm. Oke, itu merupakan reaksi yang wajar ya. Di sini kita bukan sedang menyalahkan, tetapi kita menyadari bahwa perasaan itu berasal dari dalam diri kamu, bukan semata-mata dari luar saja. Coba kita ulangi lagi ya, tapi dengan lebih pelan lagi. Rasakan setiap kata-katanya. Saya merasa tidak cukup baik, dan saya bertanggung jawab atas perasaan itu. Setelah mengucapkan itu, apa yang kamu sadari sekarang? Seperti saya yang menciptakan perasaan itu sendiri. Oke. Hmm, jadi ada kesadaran bahwa perasaan itu datang dari dalam diri kamu ya. Sekarang kita coba dengan pikiran yang tadi muncul. Kamu sempat bilang bahwa kamu sering membandingkan diri kamu dengan orang lain. Sekarang coba kamu ucapkan, saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Lalu tambahkan kalimat, dan saya bertanggung jawab atas pikiran itu. Eh, saya membandingkan diri saya dengan orang lain, dan saya bertanggung jawab atas pikiran itu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Seperti saya ngerasa punya kendali sih sebenarnya. Kamu merasa seperti punya kendali ya? Itu adalah poin pentingnya. Bukan berarti mudah untuk berubah, tetapi kamu mulai melihat bahwa kamu punya peran di dalamnya. Sekarang kita coba dengan perasaan capek yang tadi kamu rasakan. Kamu boleh mengucapkan, "Saya merasa capek." Hmm, saya merasa capek. Lalu tambahkan kalimat, "Dan saya bertanggung jawab atas cara saya merespon keadaan ini." Saya merasa capek, dan saya bertanggung jawab atas cara saya merespon keadaan ini. Apa yang berubah setelah kamu mengucapkan itu? Setelah saya mengucapkan itu, saya jadi ngerasa kalau tidak sepenuhnya saya adalah korban keadaan. Jadi ada pergeseran ya dari merasa terjadi begitu saja, lalu berubah menjadi saya punya peran. Selama ini, ketika kamu merasa tidak percaya diri, biasanya kamu lebih sering menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan keadaan. Saya lebih menyalahkan ke diri sendiri sih, tapi juga terkadang saya menyalahkan karena saya melihat orang lain. Oke, sekarang coba kita ubah ya sudut pandangnya sedikit. Bukan menyalahkan, tapi untuk mengakui. Coba kamu ucapkan, "Saya memilih untuk membandingkan diri saya dengan orang lain." Uh, saya memilih
untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Bagaimana perasaan kamu setelah mengucapkan itu? Lebih terasa saya yang melakukan itu. Iya, dan kalau itu adalah pilihan, meskipun mungkin kamu tidak sadar ya, artinya ada kemungkinan untuk memilih hal-hal yang lain juga. Sekarang coba kamu lanjutkan kalimat ini. Saya bertanggung jawab atas, kamu lanjutkan. Saya bertanggung jawab atas cara saya melihat diri saya sendiri. Bagus. Lanjutkan lagi kalimatnya. Saya bertanggung jawab atas pikiran saya dan juga perasaan saya. Apa yang kamu rasakan sekarang setelah kamu mengucapkan kalimat barusan? Lebih sadar sih dan sedikit sudah mulai lebih kuat. Lebih kuat ya. Coba perhatikan tubuhmu sekarang dibandingkan dengan tadi di awal. Apa yang kemungkinan berubah? Saya ngerasa lebih ringan dan gak terlalu tegang sih, udah santai. Oke, itu merupakan tanda bahwa kamu mulai mengambil kembali atas kendali di diri kamu. Eh, Namun saya juga jadi penasaran nih, apakah ada bagian di dalam diri kamu yang mungkin tidak setuju dengan semua ini setelah yang kita lewati di sesi? Ada sih yang merasa tetap aja sulit. Eh, itu hal yang penting ya. Berarti di dalam diri kamu ada lebih dari satu suara. Eh, Tadi kamu bilang ada bagian di dalam diri kamu yang mungkin merasa semuanya menjadi sulit. Dan mungkin ada juga bagian yang menuntut kamu untuk menjadi lebih baik. Iya betul. Saya ngerasa seperti ada dua sisi. Oke. Kita akan mencoba mengenal dua sisi itu ya, supaya lebih jelas. Kita akan memberi nama top dog dan underdog. Top dog adalah bagian yang menuntut atau mengkritik kamu, dan underdog adalah bagian yang lelah dan merasa tidak mampu. Sekarang, saya meminta kamu untuk masuk ke peran top dog terlebih dahulu. Bayangkan sekarang kamu sedang berbicara dengan dirimu sendiri, berbicara kepada dirimu sendiri. Apa yang biasanya kamu katakan? Kamu harus lebih rajin, jangan malas. Lihat teman-temanmu, mereka semua bisa. Oke, kita ucapkan sekali lagi ya, tapi dengan nada yang lebih tegas seperti biasanya kamu benar-benar mengatakan hal itu ke diri kamu sendiri. Kamu harus lebih baik. Kamu nggak boleh kalah dari orang lain. Mungkin perhatikan nada suaramu. Bagaimana rasanya ketika menjadi bagian top dog ini? Seperti keras banget ya. Keras ya. Eh, Sekarang tetap di posisi itu dan kita akan melanjutkan ya. Apalagi yang kemungkinan ingin dia katakan? Kalau kamu terus begini, kamu tidak akan berhasil. Kamu kurang usaha. Kita sekarang berpindah ke bagian underdog ya. Bayangkan kamu adalah bagian yang menerima semua tuntutan itu. Apa yang ingin kamu jawab?
Capek. Aku udah berusaha, tapi rasanya nggak pernah cukup. Oke, coba boleh untuk mengucapkan lagi dengan lebih dalam, lalu kamu rasakan posisi underdog ya. Aku capek. Aku nggak sekuat itu. Aku juga butuh istirahat. Setelah mengucapkan ini, bagaimana rasanya menjadi underdog menurut kamu? Rasanya sedih dan juga lelah sih. Oke, sedih dan lelah ya. Sekarang kita akan lakukan dialog ya. Saya akan memandu kamu berpindah antara top dog dan underdog. Kita kembali ke top dog. Kamu nggak boleh capek. Kalau kamu berhenti, maka kamu akan tertinggal. Kita pindah ke underdog. Aku bukan mesin. Aku juga butuh istirahat. Kembali lagi ke top dog. Alasan terus. Kamu tuh kurang disiplin. Lalu pindah ke underdog. Aku udah mencoba. Tapi kamu selalu bilang itu nggak cukup. Top dog lagi. Kalau kamu nggak keras sama diri sendiri, maka kamu nggak akan berkembang. Sekarang underdog. Tapi kamu terlalu keras. Aku jadi takut dan nggak percaya diri. Oke, sekarang kita berhenti sebentar. Tarik nafas yang pelan. Lalu perhatikan apa yang kamu rasakan setelah dialog tadi. Saya ngerasa ternyata saya sering menekan diri saya sendiri. Jadi kamu mulai menyadari akan pola itu ya. Kalau kamu lihat dua bagian ini, menurut kamu apa sebenarnya yang diinginkan bagian top dog? Mungkin ingin saya jadi lebih baik. Oke. Dan di bagian underdog, Di bagian itu saya ingin mengerti dan tidak ditekan terus. oke. Jadi sebenarnya kedua bagian itu punya tujuan yang sama ya, tapi mungkin caranya yang berbeda. Sekarang coba kamu sebagai diri kamu yang sadar melihat dua bagian ini. Apa yang ingin kamu katakan kepada kedua bagian tersebut? Saya ingin tidak terlalu keras, tapi juga tidak menyerah. Bagus. Coba kamu ucapkan langsung kepada mereka. Saya ingin berkembang, tapi juga ingin menghargai diri saya. Oke. Bagaimana perasaan kamu setelah mengatakan kalimat itu? Lebih seimbang dan lebih tenang. Oke. Sekarang coba perhatikan tubuhmu lagi ya. Apa yang berubah dibanding sebelum dialog tadi? Saya ngerasa sekarang lebih ringan, tidak setegang yang tadi. Oke. Itu berarti tanda kamu mulai menyadari dan mengintegrasikan kedua bagian itu ya. Tadi kamu sempat menyebutkan bahwa kamu sering membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Dan itu cukup berpengaruh gitu ke perasaan kamu. Iya, benar banget. Sangat berpengaruh. Oke. Sekarang kita akan coba untuk sebuah latihan ya. Coba kamu bayangkan di depan kamu ada sebuah kursi kosong. Dan di kursi itu duduk
orang yang sering kamu bandingkan dengan diri kamu. Eh, Kalau sudah mulai terbayang, coba kamu melihat orang itu. Apa yang kamu rasakan saat melihat orang itu? Saya merasa minder dengan dia. Oke, minder ya berarti. Eh, Coba kamu tetap melihat dia dan rasakan. Sekarang apa yang ingin kamu katakan, kepada dia, yang selama ini mungkin belum pernah sempat kamu katakan langsung. Aku iri sama kamu. Kamu selalu terlihat berhasil. Boleh ucapkan lagi dengan lebih jujur. Tidak perlu untuk ditahan ya. Aku iri. Kamu seperti selalu lebih baik dari aku. Oke. Boleh untuk tetap melanjutkan kalimatnya. Aku merasa aku tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Sekarang perhatikan perasaanmu setelah kamu mengatakan. Apa yang kamu rasakan sekarang? Sekarang saya ngerasa sedih, tapi juga sedikit lega. Oke, kamu sudah mulai mengeluarkan apa yang selama ini kamu pendam ya. Eh, Sekarang kita coba sesuatu ya. Saya akan meminta kamu pindah peran. Bayangkan kamu menjadi orang yang tadi kamu lihat di kursi kosong itu. Eh, Sebagai dia, coba jawab apa yang tadi kamu katakan. Aku tidak selalu selalu berhasil. Kamu hanya melihat bagian luarnya saja. Oke, lanjutkan, boleh? Aku juga punya masalah kok. Aku juga pernah merasa nggak cukup. Oke, sekarang bagaimana perasaan kamu setelah menjadi dia? Ternyata dia juga tidak sempurna. Sekarang kita kembali ke diri kamu sendiri ya. Dan coba dengarkan apa yang tadi dia katakan. Em, Setelah kamu kembali dan mendengarkan apa yang dia katakan, apa yang kamu sadari dari dialog ini? Saya selama ini cuma melihat sisi bagusnya saja, tidak melihat keseluruhannya. Oke. Jadi, gambaran yang kamu punya selama ini itu tidak sepenuhnya utuh ya. Kalau kamu melihat dia lagi sekarang nih misal, apa yang ingin kamu katakan? Aku sebenarnya ingin seperti kamu, tapi aku juga takut gagal. Boleh langsung ucapkan kepadanya. Aku ingin seperti kamu, tapi aku takut aku tidak bisa. Oke. Sekarang kita pindah lagi ya untuk menjadi dia. Apa yang ingin kamu jawab? Kamu tidak harus jadi aku. Kamu bisa jadi diriku sendiri. Oke, boleh melanjutkan kalimatnya. Kamu juga punya kelebihan yang mungkin tidak kamu sadari. Oke, sekarang kita kembali ke diri kamu sendiri dan dengarkan kalimat itu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa lebih tenang,
dan seperti saya sudah harus terus membandingkan diri saya dengan orang lain. Oke, jadi lebih tenang ya. Coba kamu perhatikan tubuhmu sekarang. Apa yang berubah? Saya merasa lebih ringan, tidak seberat tadi. Oke, itu adalah tanda bahwa kamu mulai melepaskan sebagian beban itu. Kalau ada satu hal yang ingin kamu katakan terakhir nih kepada orang yang duduk di kursi kosong tadi, sebelum kita mengakhiri, apa kemungkinan kata itu? Saya mau mengatakan terima kasih karena tanpa sadar kamu membuat saya belajar tentang diri saya sendiri. Oke, bagus. Sekarang coba kamu bayangkan perlahan orang itu pergi dari kursi kosong tersebut dan kursinya kembali menjadi kosong. Tadi dari latihan kursi kosong, kamu mulai menyadari bahwa orang yang kamu bandingkan selama ini itu tidak sepenuhnya seperti yang kamu bayangkan ya. Iya, ternyata aku cuma melihat bagian luarnya saja. Oke. Sekarang kita akan mencoba melihat lebih dalam lagi nih. Tadi kan kamu sempat mengatakan bahwa orang tersebut terlihat lebih baik atau lebih berhasil kan? Ya, Oke, kalau kamu menggambarkan kata lebih baik itu, kira-kira seperti apa sifatnya? seperti percaya diri, pintar, dan kelihatannya selalu berhasil. Oke, sekarang kita akan mencoba sesuatu ya. Saya ingin kamu memainkan sifat-sifat tersebut tuh yang tadi kamu sebutkan. Seolah-olah itu adalah bagian di dalam diri kamu sendiri. Sekarang coba kamu menjadi diri kamu yang percaya diri. Kamu boleh dengan mulai duduk sedikit lebih tegak dan ucapkan sebagai diri kamu. Saya Hmm. percaya diri. Oke, boleh untuk mengucapkan lagi dengan lebih tegas. Saya percaya diri. Oke, gimana nih rasanya setelah mengucapkan kata saya percaya diri? Aneh sih, tapi Oke, ada sedikit rasa kuat. oke, oke, lanjutkan ya. Sekarang kamu adalah diri kamu yang pintar dan mampu. Saya bisa memahami banyak hal, dan saya sebenarnya mampu. Oke, apa yang kamu rasakan saat mengatakan hal tersebut? Seperti saya jarang mengakui hal itu sih sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya. Coba bayangkan semua kualitas yang kamu lihat di dalam diri orang lain, sekarang sepenuhnya ada di dalam diri kamu. Coba sekarang kamu ucapkan, bagian dari diriku adalah percaya diri dan mampu. Bagian dari diriku adalah percaya diri dan mampu. Oke, coba kamu ulangi sekali lagi lalu rasakan ya. Bagian dari diriku adalah percaya diri dan mampu. Apa yang kamu sadari dari latihan ini? Ternyata saya juga punya sisi itu, tapi saya sering mengabaikan. Oke. Jadi bukan berarti kamu tidak punya, tetapi mungkin belum kamu akui sepenuhnya ya. Selama ini kan ketika kamu melihat orang lain lebih baik, mungkin sebenarnya kamu sedang melihat bagian dari diri kamu yang belum kamu kenali. Bagaimana menurut kamu? Iya sih, masuk akal. Oke.
Tetapi saya juga penasaran nih, apakah ada bagian dalam diri kamu yang masih tidak setuju dengan hal itu? Hmm. Ada yang bilang, ah, nggak juga. Oke, coba kamu ucapkan suara itu. Ah, tidak juga. Kamu tidak sebaik itu. Eh, Sekarang kita kembali ke bagian dirimu yang percaya diri dan menjawab akan suara itu. Saya mungkin belum sempurna, Hmm. tapi saya tetap punya kemampuan. Setelah mengatakannya, bagaimana perasaan kamu? Lebih kuat, seperti membela diri sendiri. Kayak lebih kuat dan membela diri sendiri ya. Sekarang coba kamu gabungkan dua hal ini. Bagian yang ragu dan juga bagian yang percaya diri. Apa yang ingin kamu katakan sebagai diri kamu yang utuh? Saya masih belajar, tapi saya juga punya potensi. Oke, bagus. Itu menjadi lebih seimbang ya. Eh, Coba kamu perhatikan lagi tubuhmu sekarang. Apa yang berubah dibanding awal sesi tadi? Saya ngerasa lebih ringan dan lebih percaya diri sedikit. Oke, itu adalah tanda kamu mulai mengintegrasikan bagian dari diri kamu sendiri. Kalau kamu mengingat orang yang tadi kamu bandingkan, apa perasaanmu masih sama seperti sebelumnya? Enggak, sekarang saya ngerasa tidak terlalu minder. Oke, apa yang berubah kemungkinan? Kira-kira. Saya jadi sadar kalau saya juga punya kelebihan. Oke. Tadi kamu sudah mulai menyadari bahwa sebenarnya kamu juga punya sisi percaya diri ya, meskipun selama ini mungkin jarang kamu tunjukkan. Iya, benar. Oke. Sekarang kita akan mencoba sesuatu yang sedikit berbeda ya. Saya ingin kamu mengekspresikan kebalikan dari diri kamu yang biasa muncul. Biasanya kamu merasa kurang percaya diri kan? Iya, sering kurang percaya diri, betul. Oke, sekarang kita coba untuk mengembalikan keadaan itu ya. Bayangkan kamu adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Coba sekarang kamu duduk dengan sedikit lebih tegak, lalu angkat sedikit kepalamu, ya, dan ucapkan ke dirimu, saya percaya diri. Saya, saya percaya diri. Oke. Boleh ucapkan lagi ya dengan lebih kuat, seperti kamu ini benar-benar sangat percaya diri, sangat percaya dengan kepercayaan diri kamu. Saya percaya diri. Oke. Bagaimana perasaannya sekarang? Masih agak aneh, tapi ada rasa yang berbeda sih. Oke, ada yang berbeda ya sekarang. Sekarang kita lanjutkan ya. Sebagai orang yang percaya diri, nih, coba kamu katakan apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu. Saya punya kemampuan dan saya bisa berkembang. Oke, bagus. Boleh dilanjutkan? Saya tidak harus sama dengan orang lain. Eh, Sekarang kamu bayangkan kamu berada di situasi yang biasanya membuat kamu tidak percaya diri nih, membuat kamu minder. Misalnya melihat teman di media sosial gitu. Sebagai dirimu yang percaya diri, apa yang akan kamu katakan kepada diri kamu sendiri? Hmm, saya bisa menghargai diri saya tanpa harus membandingkan dengan orang lain.
Oke. Bagaimana perasaan kamu setelah mengatakan hal tadi? Lebih tenang dan tidak terlalu tertekan. Oke. Eh, sekarang kita buat sedikit lebih kuat ya. Coba kamu duduk dengan tegap lagi dan katakan bahwa saya berharga. Saya berharga. Oke, ulangi lagi. Saya berharga. Oke. Sekarang apa yang kamu rasakan di dalam tubuh kamu? Saya merasa lebih kuat dan seperti ada energi. Sekarang apakah ada bagian dalam diri kamu yang menolak pernyataan tadi? Ada. Ada yang bilang tidak juga. Oke, kita beri ruang ya untuk bagian itu, untuk bagian yang bilang tidak juga. Sekarang kamu kembali ke diri kamu yang biasa, yang menurut kamu kurang percaya diri. Apa yang ingin kamu katakan? Saya merasa tidak cukup dan takut gagal. Sekarang kita kembali lagi ke diri kamu yang percaya diri. Dan silakan jawab perasaan itu. Saya mungkin belum sempurna, tapi saya tetap punya nilai. Oke. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Seperti saya mulai menerima diri saya. Eh, sekarang coba kamu gabungkan dua sisi ini ya. Sisi yang merasa takut dan sisi yang percaya diri. Apa yang ingin kamu katakan sebagai diri kamu yang utuh kepada dua sisi tersebut? Saya memang punya rasa takut, Mm, tapi saya juga punya keberanian. Oke, bagus. Eh, kalau kamu tetap berada dalam versi dirimu yang lebih percaya diri, apa yang ingin kamu lakukan ke depan? Hmm, saya ingin lebih menghargai diri sendiri dan tidak terlalu keras dengan diri saya sendiri. Oke, kamu boleh merasakan perasaan itu ya. Nih, sekarang kita kembali lagi nih, coba untuk memperhatikan tubuhmu lagi. Apakah ada yang berubah dibanding dengan awal sesi yang tadi? Saya sih merasa sekarang lebih ringan dan lebih tenang. Oke, itu adalah tanda kamu mulai mengakses bagian diri kamu yang selama ini mungkin jarang muncul ya. Nah, dari latihan ini, apa yang paling kamu sadari? Yang saya sadari bahwa ternyata saya bisa merasa percaya diri, meskipun sebelumnya saya tidak menyadari hal itu. Oke ya. Jadi sisi itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kamu ya. Nah, sekarang kita sudah melewati berbagai proses nih dari awal tadi perkenalan, kamu mulai menjelaskan keluh kesah kamu sampai sekarang kita mulai perlahan-lahan mencoba untuk merasionalkan kembali ya. Bagaimana kalau kita rangkum sedikit nih apa yang kamu dapatkan hari ini? Boleh? Boleh. Oke, kita sudah melewati cukup banyak nih proses hari ini ya, sesi ini. Mulai dari mengenali perasaan kamu, lihat konflik dalam diri kamu, sampai kita menemukan sisi diri kamu yang tidak kamu sadari ini. Sekarang saya ingin mengajak kamu untuk melihat kembali semuanya secara utuh ya. Kalau kamu mengingat awal sesi tadi, bagaimana kondisi dirimu saat itu? Awalnya saya merasa tidak percaya diri dan cukup tertekan. Lalu sekarang setelah kamu melewati proses di sesi ini, apa yang kamu rasa?
Saya merasa lebih tenang dan lebih ringan. Oke, itu adalah perubahan yang penting ya. Sekarang boleh kamu sebutkan apa saja hal yang mungkin kamu sadari tentang diri kamu selama sesi ini? Saya sadar kalau saya sering terlalu keras pada diri saya sendiri dan sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Oke, itu adalah insight yang sangat dalam ya. Kira-kira apa ada lagi? Saya juga sadar kalau saya sebenarnya punya sisi percaya diri, tapi selama ini saya abaikan. Oke, bagus sekali ya. Jadi, kamu mulai melihat diri kamu dengan cara yang lebih utuh sekarang. Tidak hanya sisi yang kurang, tetapi juga melihat sisi yang lebih kuat. Sekarang, coba kamu rangkum dalam satu kalimat. Siapakah diri kamu saat ini? Diri aku saat ini adalah seseorang yang masih belajar, tapi juga punya potensi dalam diri saya. Gimana perasaannya setelah mengatakan siapa diri kamu saat ini? Lebih menerima diri sendiri. Oke. Sekarang kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Setelah sesi ini, apa hal kecil yang ingin kamu lakukan secara berbeda? Saya ingin mulai berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain, dan saya ingin lebih menghargai diri saya sendiri. Bagus. Itu langkah yang realistis ya. Kalau nanti kamu kembali merasa tidak percaya diri, apa yang bisa kamu ingat dari sesi ini? Hmm, saya akan selalu ingat bahwa saya punya sisi lain, dan saya nggak harus selalu mengikuti pikiran negatif saya. Oke, itu penting banget ya. Kamu bisa kembali ke kesadaran itu kapanpun gitu. Dari semua proses tadi, dari awal sampai sekarang, bagian mana yang paling berkesan buat kamu? Menurut saya, dari sesi yang sudah dilakukan, bagian yang paling berkesan itu waktu dialog dua sisi dan juga kursi kosong. Kira-kira kenapa gitu? Kamu merasa itu terkesan? Saya jadi benar-benar melihat konflik dalam diri saya dan menyadari banyak hal yang ada pada diri saya sendiri. Oke. Sekarang berarti kamu mulai menyadari hal-hal yang ada di dalam diri kamu ya. Eee, Ya, Sebelum kita akhiri, coba kamu perhatikan lagi diri kamu saat ini, nafasmu, tubuhmu, dan serta perasaanmu. Apa yang kamu rasakan sekarang di momen ini? saya ngerasa lebih tenang dan juga lebih lega. Oke, kamu boleh ya nikmati perasaan-perasaan itu. Terima kasih nih, kamu sudah mau terbuka dan menjalani proses ini dengan jujur. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kamu bisa untuk melakukannya. Iya, terima kasih juga ya telah memberi bantuan eh, untuk diri saya. Oke, sama-sama. Kalau ke depan kamu merasa butuh ruang untuk mengeksplorasi lagi, kamu selalu bisa kembali ke proses seperti ini. Baik, Oke, terima kasih. oke. Untuk sesi hari ini sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Kamu sudah mau terbuka dan menjalani proses ini dengan jujur dari awal sampai sesi ini berakhir. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih.
Oke. Saya juga mengapresiasi nih usaha kamu di hari ini. Tidak semua orang bisa berani melihat dan menghadapi perasaannya sendiri seperti yang kamu lakukan tadi. Ya, jujur tadi sempat ragu juga sih di awal, tapi ternyata setelah menjalani sesi ini cukup membantu untuk diri saya juga. Oke. Gak apa-apa, wajar banget kalau misal di awal ada rasa ragu. Tetapi kamu tetap memilih untuk lanjut dan itu adalah langkah yang penting loh. Dari sisi ini, semoga apa yang kamu dapatkan bisa pelan-pelan kamu bawa ke kehidupan sehari-hari ya. Tidak perlu langsung berubah hal besar, cukup mulai dari hal kecil yang tadi kamu sadari saja. Iya, saya jadi lebih ngerti diri saya sendiri sekarang. Oke. Itu adalah hal yang berharga ya. Semakin kamu mengenal diri kamu, biasanya akan jadi lebih mudah untuk menghadapi situasi ke depannya. Terima kasih ya. Jujur, saya sekarang merasa lebih lega setelah cerita di sini, dan saya juga jadi punya cara pandang baru tentang diri saya. Oke, sama-sama. Saya senang loh bisa menemani proses kamu hari ini, dan kamu yang sudah melakukan sebagian besar kerja penting hari ini. Ya, terima kasih eh, sudah mau dengerin dan tidak menghakimi saya. Saya jadi merasa lebih nyaman buat cerita. Oke, saya senang ya kamu bisa merasa nyaman di sesi ini. Ini memang ruang yang ingin kita bangun, yang aman dan terbuka. Kalau nanti di lain waktu kamu merasa butuh ngobrol untuk mengobrol lagi atau ingin melanjutkan proses ini, kamu boleh ya langsung kontak saya. Kita bisa langsung memulai sesi ini lagi. Ya, nanti kalau saya butuh, saya akan coba lanjut lagi. Oke, untuk sekarang kamu bisa lanjutkan aktivitasmu dengan lebih ringan ya. Dan pesan saya, jaga diri kamu baik-baik dan mungkin semoga harimu ke depan akan terasa lebih tenang. Ya, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini ya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Hati-hati dan semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa. Dadah. Sekian video teori konseling saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.